Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Para hadirin sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih membahas dari kitab Tauhid, salah satu kitab yang merupakan perkara yang penting untuk bisa kita pahami, termasuk di antara kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah yang membimbing kita untuk lebih mengenal Tauhid dan yang terkait dengannya. Memang terkesan bab ini terulang-ulang. Iya. Tapi sekali lagi bab yang dibawakan oleh muallif adalah sesuai dengan urutan ilmu dan ilmiah. Sehingga kita tidak boleh merasa bosan dan jenuh dalam membaca kitab para ulama. Karena ulamalah yang menuntun diri kita mengenal jalannya ilmu sehingga kita bisa memahami sebuah permasalahan. Malam yazuk, siapa yang tidak mau merasakan keletihan dan rasa capek dalam menuntut ilmu, maka dia akan menyesal untuk tidak bisa mendapatkan faidah ilmu itu sendiri. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para salafus saleh dulu mereka bersabar dalam menuntut ilmu. Termasuk Nabi Musa alaihi salam dinasihati oleh Khidir. Sebelum dia belajar kepada Khidir, jauh-jauh hari sudah diingatkan. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau, wahai Musa, tidak akan mampu untuk bersabar mengikuti aku. Untuk tidak bertanya sebelum aku ceritakan ilmunya. Ya. Para penuntut ilmu di antara awaiq yang membahayakan ialah tergesa-gesa, mengoreksi dan mengomentari tanpa ilmu terhadap para ulama terdahulu. Nabi Musa disuruh bersabar
dalam menuntut ilmu. Jangan bertanya sebelum diceritakan ilmunya. Memang sedikit orang yang mampu bersabar. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang mereka bersyukur. Bersyukur mendapatkan ilmu sehingga dia bersabar atas segala apa yang dia dapatkan. Termasuk kitab yang kita kaji para hadirin, terkesan bagi orang yang mendengar dan membacanya terulang-ulang. Tapi faidah setiap ilmu akan tambah kuat manakala diulang-ulang. Iya. Bahkan dalam surat Ar-Rahman itu diulang-ulang satu kalimat yang sama. Karena banyak orang kadang lupa. Fabi ayyi ala fi rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat yang manakah kalian mendustakan Allah Azza wa Jal? Diulang-ulang berkali-kali oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa maksudnya diulang sebuah permasalahan? Karena perkara itu penting. Dalam kondisi penting banyak yang lupa. Iya. Bahkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari itu mengulang satu hadis diulang dalam sekian banyak bab. Kadang muncul pada bab tertentu hadis yang sama. Karena faidah hadis tersebut ternyata banyak. Termasuk bab yang kita kaji para hadirin barakallahu fikum dalam kitab Tauhid. Terkesan pembahasannya sama. Terkesan terulang-ulang. Namun sesungguhnya Al-Imam ini menandaskan permasalahan agar kita semakin memahami satu permasalahan demi permasalahan. Dan ini faidahnya penting. Terulang-ulang supaya kita semakin kokoh dalam memahami suatu bab. Iya. Memahami satu bab, kata Imam, disebutkan oleh Abu Hurairah, la ayata'allamu baban minal ilmi khairun minad dunya wa ma fiha. Seandainya aku bisa memahami satu bab dari ilmu, itu sesungguhnya perkara yang lebih baik daripada seorang memiliki dunia. Iya. Memahami satu bab, dia selamat. Kadang ada seorang tergelincir dan tidak selamat karena tidak memahami satu bab. Iya. Satu bab tapi berakibat banyak. Maka jangan diremehkan. Sehingga saya ingatkan pada kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, membahas suatu permasalahan tauhid itu kadang terulang-ulang kelihatannya, tapi faidahnya sesungguhnya ialah untuk mengokohkan apa yang sudah ada di dalam hati kita. Permasalahan membahas kitab tauhid bukan sekedar mengenal, mengetahui secara ilmiah. Tapi yang dibutuhkan di sini ialah penghambaan kepada Allah dengan benar. Kehidupan kita adalah semuanya untuk mentauhidkan Allah. Ucapan kita, perbuatan kita, diamnya kita, duduknya kita, berjalannya kita, semuanya lillah. Nah, kalau tidak paham permasalahan ini, ma'asyiral muslimin, maka kita akan tidak selamat. Karena sesungguhnya semua aktivitas kehidupan ini ialah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita luput satu bab saja, keliru dalam memahami, tidak benar sesuai dengan ilmunya, maka kita akan fatal menghadap Allah Ta'ala. Oleh karena itulah para hadirin, para ulama kita mengulang-ulang satu bab demi bab yang terkesan bagi kita itu terkesan diulang-ulang sehingga menjenuhkan. Kalau makanan mungkin menjenuhkan. Tiap hari cuma makan pakai tahu,
tempe, sambal, mungkin menjenuhkan. Tapi sekali lagi ilmu ini jauh lebih besar manfaatnya daripada makanan yang hanya untuk menyehatkan fisik. Salah mengkonsumsi ilmu bisa salah mempraktekkan. Salah memahami suatu bab bisa keliru dalam berjalan di atas Islam. Unduru, sehingga kata Abu Hurairah, la yata'allamu baban minal ilmi khairun minad dunya wa ma fiha. Disinilah para hadirin barakallahu fikum, kita perlu bersabar sedikit memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian kita mengikhlaskan diri. Orang yang sedikit ikhlasnya, tergesa-gesa, itu biasanya tidak mendapatkan hasil. Man istajala fi syai'in uqiba bi hirmani. Kata orang dulu mengatakan, man istajala bi syai'in. Siapa yang tergesa-gesa? Dulu. Siapa yang tergesa-gesa? Uqiba bi hirmani. Dia mendapatkan sanksi dari sikap tergesa-gesanya. Apa itu? Dia tidak dapatkan apa yang dia inginkan. Iya. Karena apa? Al-ajalatu minasyaitan. Sifat tergesa-gesa menghukumi sesuatu, mensikapi sesuatu, ini termasuk di antara perbuatan-perbuatan syaitan, wa na'udzubillah min dzalik. Jika kita para hadirin membahas kitab tauhid, itu kelihatan memang mungkin bagi orang yang kurang bersabar terkesan diulang-ulang. Namun hakikatnya ini bukanlah pengulangan tanpa makna. Karena Al-Quran pun banyak yang diulang-ulang. Iya, ayatnya kadang sama, serupa, tapi faidahnya besar. Iya. Baik. Dan pembahasan kita masih membahas tentang maja'a annal huluwa fi kuburi shalihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Apa yang telah datang dalam pembahasan ilmu tentang hulu, sikap ekstrim terhadap kuburan orang soleh. Itu menjadikan berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Dan kita telah sampai hadis la'ana Rasul, bahwasanya Rasulullah SAW melaknat 3 golongan manusia. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melaknat 3 golongan manusia. Yang pertama, zairatil kubur, wanita-wanita yang berziarah kubur, wal muttahidina 'alaiha masajida, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, wasuraja, dan orang-orang yang menjadikan lampu-lampu di kuburan. Ada 3 golongan tersebut, wanita yang ziarah kubur, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, dan orang yang menjadikan lampu-lampu di atas kuburan. 3 golongan ini adalah termasuk orang yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khulafatul kalam terakhir waktu itu ialah tentang orang yang menjadikan lampu di atas kuburan. Gitu? Ya. Di sini muallif rahimahullah memberikan suatu kesimpulan. Kalau lampu tersebut adalah dipasang di kuburan, ini mengandung beberapa permasalahan. Kalau tidak dibutuhkan untuk keperluan mengubur jenazah, maka lampu itu tidak boleh dipasang secara mutlak, kata Al-Imam di sini. Iya. Apalagi di sini diterangkan dalam kitab Fathul Majid, itu mengandung beberapa permasalahan. Apa di antaranya?
Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wa ittikhaduha masajid wa iqadu suraju 'alaiha minal kabair. Bahkan termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid, menyalakan lampu di kuburan-kuburan, ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Muhammad Al-Maqdisi, beliau menyebutkan sisi larangan memasang lampu di kuburan. Yang pertama, taji'an lil mal. Itu menyia-nyiakan harta. Fi ghairi faidatin, tanpa memiliki faidah. Ma faidah lampu pasang di atas kuburan, ma'asyiral muslimin? Apakah untuk menerangi penghuni kubur? Ini fala faidah fihi. Ahlul kubur itu yang sangat dibutuhkan ialah doa-doa orang yang masih hidup. Waladina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah orang mukmin, mereka berdoa, ampunilah orang yang mendahului kami. Sehingga ketika ada seorang wanita, baik, yang biasa merawat masjid, nyapu, membersihkan masjid, kemudian dikubur. Pada malam itu meninggal dan pada saat malam itu juga dikubur. Dan Rasulullah SAW tidak diberitahu. Khawatir para sahabat mengganggu beliau. Maka paginya beliau pun datang ke kuburan wanita tersebut dan sholat jenazah di atas kubur wanita tersebut. Dan Nabi SAW menyolati di atas kubur karena ketinggalan, tidak menyolati bersama para sahabat pada waktu itu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, sesungguhnya kuburan ini tadinya dalam kondisi gelap, dan sekarang dengan sholatku maka Allah Ta'ala menerangi dengannya. Menduru. Jadi permasalahannya sekarang yang dibutuhkan bagi orang yang mati itu bukan lampu. Apa itu? Kebaikan amal solehnya sendiri dan termasuk doa-doa orang yang menyolati. Termasuk di dalam doa sholat mayit, ya, kita mendoakan agar Allah Ta'ala memberikan penerangan di dalam kuburnya, di alam kuburnya. Alam kubur berbeda dengan alam nyata ini, alam dunia ini. Sehingga kebutuhan cahaya yang dibutuhkan tidak sama. Sehingga kalau begitu la faidah, kata Abu Muhammad Al-Maqdisi. Yang kedua, ifratan fi ta'zimil kubur. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan kubur. Ya. Yang ketiga, asbaha fi ta'zimil asnam. Perbuatan itu mirip dengan pengagungan kepada patung. Antum lihat, sebagian penyembah patung, di depan patung dikasih apa? Lilin. Baik. Di depan lilin dikasih apa? Buah. Ya. Buah. Ada apel. Dan yang sejenisnya. Makanan-makanan. Ini para penyembah berhala. Dengan meletakkan lampu di atas kubur. Ini tasbih. Menyerupai pengagungan para penyembah berhala. Orang-orang musyrikin. Maka orang yang bertauhid, baik, seharusnya mendengarkan nasihat Rasul SAW, karena ini bisa menjatuhkan dirinya nanti akhirnya berlebih-lebihan mengagungkan ahlul kubur. Khulafatul kalam yang lebih mudah dipahami seperti ini. Walaupun di dalam kitab Tauhid Syarah Syekh Utsaimin beliau jelaskan secara panjang lebar. Namun untuk mempermudah pembahasan, khulafatul kalam demikian. Yang diterangkan oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi yang untuk bisa lihat dalam kitab Tauhid, Syarah kitab Tauhid, Fathul Majid. Sekarang kita masuk pembahasan perincian.
Segala sesuatu harus dirinci supaya jelas. Kalau kemarin mungkin belum jelas perinciannya, maka antum lihat di situ. Saya ambil ucapan Syekh, al-muhim anna wasaila syirki yajibu 'alal insan ay yabta'ida anha ibti'adan 'azima. Wal muhim, dan yang terpenting dalam perkara ini, anna wasaila syirki, bahwa sarana-sarana yang menghantarkan kepada perbuatan syirik yajibu 'alal insan, itu wajib bagi setiap manusia ayyabta'ida anha, menjauhinya. Ibti'adan 'azima, dengan menjauhi dengan sebesar-besarnya, disikapi dengan sikap yang besar, jangan diremehkan. Kalau itu menghantarkan kepada syirik, jangan diremehkan. Iya. Wala yaqdiru lizaman alladhi huwa fihi al-an, dan tidak akan mampu di suatu zaman yang sekarang mungkin mampu. Sekarang kita bisa tegas. Iya. Tidak tahu orang di belakang kita. Iya. Sekarang kita masih bisa memahami, oh ini maksudnya adalah sekedar untuk supaya demikian dan demikian. Sekarang kita mampu memahami. Tapi orang yang di belakang kita tidak tahu kita, maka jangan dianggap remeh. Iya. Wal bal yaqdirul azman al ba'idah, bahkan suatu zaman-zaman yang jauh itu nanti akan mampu untuk melakukan perkara yang lebih dari apa yang kita lakukan. Fal mas'alatu laysat hayyinah. Permasalahan syirik ini bukan perkara yang ringan. Bahkan seluruh para nabi dan para rasul merinci permasalahan ini dengan serinci-rincinya. Sehingga segala sarana yang menjatuhkan kita terjatuh kepada dosa syirik jangan dianggap remeh. Ya. Apalagi dianggap biasa. Kalau sudah membiasakan perkara yang besar untuk dilanggar, akan lebih ringan melanggar yang sesuatu yang dianggap kecil. Ya. Oleh karena itu, wafil hadisi, di dalam hadis yang kita baca, hadis Ibnu Abbas, ma yadullu ala tahrimi ziyaratin nisa lil kubur, itu terdapat penjelasan, kata Syekh, haramnya para wanita ziarah kubur. Wa anna min kabairi dzunub, dan itu termasuk dosa-dosa besar. Wal ulama'u ikhtalafu fi dzalik ala thalathati aqwal. Namun dalam permasalahan ini, ziarah kubur bagi para wanita ini, para ulama rahimahullah itu berselisih menjadi 3 golongan. Ya. Ini rinci. Yang pertama, ini perlu perincian supaya kita tidak salah memahami. Ya. Karena hadis ini hadis yang menjelaskan perkara yang kita perlu pahami. Apa itu? Ziarah kubur bagi para wanita. Yang pertama, al-qaulul awwal, tahrimu ziyaratin nisa lil kubur. Pengharaman, diharamkannya ziarah kubur bagi para wanita, balhi inna min kabairi dunub. Bahkan para ulama memandang ini termasuk dosa-dosa besar. Apa dalilnya? Itu termasuk dosa besar, yaitu la'ana Rasul melaknat sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur, wanita-wanita yang berziarah kubur. Ya. Apalagi diterangkan dalam kitab Fathul Majid bahwa para ulama, para sahabat, para salaf, mereka para wanitanya tidak terbiasa melakukan sebagaimana yang banyak dilakukan manusia. Apa itu? Sering-sering berziarah kubur atau ziarah kubur. Ya.
Dan ini yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Dan ini yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya. Iya. Wa ma'alimna, kata Syekhul Islam, wa ma'alimna ahadan minal a'immah. Kami tidak mengetahui seorang pun dari para imam-imam ustuhibba lahunna ziyaratal kubur, kata Syekhul Islam, kalau dicintai bagi para wanita itu ziarah kubur. Wala kana nisa'u ala ahdin nabi, dan tidak pula dikenal hal itu di zaman kenabian wa khulafa'uhu ar-rasyidin, dan para khulafa ar-rasyidin yakhrujna ila ziyaratil kubur, mereka keluar dari rumah melakukan ziarah kubur. Begitu di antara apa yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Yang kedua, karahatu ziyaratin nisa lil kubur, karahatan la tasila ila tahrim. Yang kedua, dibenci. Dibenci tidak sampai haram berarti. Dibenci ziarahnya para wanita ke kubur. Karahatan, dibenci tidak sampai kepada haram. Makruh. Makruh tapi tidak sampai haram. Dan ini wa hadza huwal masyhur min madhhabi Ahmad an ashabihi. Ini yang terkenal di antara pendapat Imam Ahmad dari riwayat pengikut-pengikutnya. Apa pendapat yang menguatkan bahwa itu cuma makruh? Hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ummu Atiyah menceritakan, nuhina an ittiba'il janais wa lam ya'zim 'alaina. Kata Ummu Atiyah salah satu para sahabiah yang diberi kepercayaan sering mengurusi jenazah di antara istri-istri para sahabat. Ummu Atiyah berkata, nuhina an ittiba'il janais, kami dilarang mengikuti para jenazah. Walam ya'zim 'alaina, tapi tidak sampai diharamkan atas kami. Artinya apa? Dilarang tidak sampai, dicegah tidak sampai pada tingkatan larangan, sampai tingkatan haram. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Yang ketiga, anna tajuzu ziyaratan nisa lil kubur. Yang ketiga yang berpendapat boleh. Boleh. Artinya boleh bagi seorang wanita ziarah kubur karena berdasarkan hadis anna nahu Nabi SAW marra bimra'atin wa hiya tabki indal qabri. Hadis yang mendukung pendapat ketiga itu boleh ialah bahwasanya Nabi lewat SAW pada seorang wanita yang sedang menangis di kuburannya. Kuburan. Menangis. Maka Nabi SAW menghibur, mengingatkan, ittaqillaha wasbiri. Takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Dulu. Jadi, faqalat lahu ilaika anni. Wanita tadi ketika mendengar nasihat Nabi SAW justru mengatakan ilaika anni, menyingkir dariku, karena tidak tahu. Menyingkir dariku. Fa innaka lam tusib bimisli musibati, karena engkau tidak mendapatkan musibah seperti musibahku. Maka akhirnya fansarafa Rasul SAW anha. Rasul SAW pun meninggalkan wanita ini. Iya. Maka dikatakan kepada wanita ini yang sedang bersedih di atas kubur, menangis di atas kubur, dinasehati, diingatkan,
Faqilalah hada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang menasehati itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wanita ini datang kepada beliau. Tapi beliau sudah pulang. Beliau mengejar Nabi SAW sampai akhirnya bertemu dengan rumahnya. Walam yajid bawaba. Ternyata kata perawi, walam yajid bawaba. Wanita ini tidak mendapatkan di pintu rumah Nabi SAW para penjaga-penjaga. Biasanya kalau orang besar, penjagaannya lapis berapa? Berlapis-lapis. Pintu depan, pintu tengah, pintu samping, semuanya berlapis. Tapi ini, kata perawi, walam yajid bawaba. Wanita itu tidak mendapatkan penjaga pintu. Masya Allah. Akhirnya dia pun menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mada faja'at ilaihi ta'tadiru." Menyampaikan alasannya, dia tidak tahu kalau yang menasihati adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasa wanita ketika kalut, sedih, kadang melupakan apa yang seharusnya didengarkan. Iya. Suaminya kadang dilupakan. Ketika menasihati malah dibantah. Itu wanita. Iya. Wanita zaman dulu atau wanita zaman sekarang kadang memiliki sifat-sifat seperti ini. Tidak menghiraukan nasihat kadang. Lebih mementingkan perasaannya. Iya. Padahal nasihatnya bagus. Ittaqillah wasbiri. Bertakwa kepada Allah. Jangan menangis di kuburan. Bersabar atas musibah. Mengharap pahala. Tapi nasihat yang baik. Kadang karena tidak tahu. Atau cara berpikirnya kadang tidak sempurna. Dihiraukan begitu saja. Itulah wanita. Falam yakbal udroha wa qala. Maka kemudian Nabi bersabda kepada wanita tersebut, innama sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar ialah di saat sadmah pertama kali mendapatkannya. Yang namanya sabar itu di saat pertama kali berbenturan dengan musibah itu. Begitu mendengar anaknya meninggal, suaminya meninggal, ditelepon, di SMS, dia langsung mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Diterima dengan lapang. Dia bersabar, mengharap pahala. Ya Allah Ta'ala, berikan dari pahala sabar tadi. Tapi kadang kita tidak. Begitu mendapatkan satu musibah, ngamuk-ngamuk dulu. Tangannya, lesanya. Setelah semuanya rusak, dihibur. Bersabar loh mas. Ya sekarang saya bisa sabar. Ini bukan namanya sabar. Ya, sabar di awal kali datangnya musibah sampai selesai permasalahan. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Sampai kita mati terus bersabar menghadapi ujian-ujian. Dan ujian yang terberat ma'asyiral muslimin ialah fitnatul qabr. Ujian yang sangat berat kaum muslimin ialah fitnatul qabr. Pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur ini yang harus kita selalu persiapkan. Iya. Man rabbuk wa man dinuk. Ini ditanyakan oleh malaikat. Ini adalah fahiya akhiru fitnah tu'radu 'alal mu'min. Itulah fitnah terakhir. Ya. Fitnah terakhir kata Nabi yang dihadapkan oleh Allah kepada orang mukmin. Jadi kita jangan sampai berputus asa, bersabar menghadapi setiap permasalahan. Di saat datangnya musibah, hadapi dengan penuh kesabaran. Sabar itu mudah diucapkan, tapi berat untuk dijalankan. Tapi semuanya harus saling menasehati. Kata Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa
sabar. Saling menasehati, saling sabar. Jadi ahli sunnah sing sabar. Seorang sunni salafi harus bersabar walaupun dia sendiri. Kenapa? Salah dulu sedikit. Iya, jangan kecil hati. Bersabar di atas sunnah. Baik. فالنبي صلى الله عليه وسلم syahadaha indal qabri walam yanhaha anis ziyarah. Perhatikan istidlalnya. Kalau itu boleh, Nabi SAW menyaksikan secara langsung, bukan katanya dan katanya, langsung melihat wanita ziarah kubur. Namun Nabi SAW tidak melarang wanita tersebut. Wa inama amaraha an tattaqillaha wa tasbira. Tapi beliau hanya menasehati, satu, bersabar. Yang kedua, bertakwa kepada Allah dan bersabar. Kalau seandainya itu dilarang, pasti Nabi SAW akan mengatakan pulang kamu. Tidak ada faedahnya duduk di sini. Tapi Nabi cuma menasehati, ittaqillah wasbiri, bertakwa kepada Allah dan bersabar dengan musibahmu. Ya, ini hadis yang dijadikan hujjah boleh. Yang kedua, di hadis Aisyah al-Tawil, hadis Aisyah yang panjang. Wa fihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila ahli al-Baqi' fil laili. Dalam hadis yang panjang, hadis Bukhari itu, beliau sallallahu alaihi wasallam keluar ke Baqi', kuburan yang ada di Madinah. Di waktu malam, fastaghfara lahum wa da'a lahum. Nabi memohonkan ampun. Bukan ziarah kubur itu minta kepada penghuni kubur. Ya, memohonkan ampun kepada ahlul kubur. Sekarang terbalik orang. Ziarah kubur bukan untuk memohonkan ampun, tapi kadang justru untuk meminta rezeki. Ya, untuk disampaikan hajatnya kepada Allah. Ya. Dengan memberi hadiah-hadiah tertentu. Ada yang hadiahnya sempurna, ada yang separuh, begitu, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Harapannya kalau sudah dikasih hadiah, si ahlul mayyit tadi nanti langsung calling kepada Allah, hajatnya supaya disampaikan kepada Allah. Ini yang terjadi, dan ini tidak benar. Nabi SAW ziarah kubur di waktu malam itu istaghfara wa ja'alahum, memohonkan ampun, mendoakan untuk mereka. Wa anna Jibril atahu bil laili wa amarahu, karena pada malam itu Jibril datang dan menyuruh Nabi ziarah kubur di waktu malam itu juga. Fa kharaja sallallahu mukhtafiyan an Aisyah, beliau keluar sambil sembunyi-sembunyi dari Aisyah, istrinya. Wajara waja'a wa raja'a, dan Nabi ziarah, waja'a dan mendoakan dan pulang. Begitu. Summa akhbaroha al-khabara, kemudian setelah selesai menziarah kubur karena diperintah oleh Jibril, maka mengkhabarkan hal itu kepada Aisyah. Faqala, lalu Aisyah bertanya, ma aqulu lahum ya Rasulullah, apa yang saya baca ketika saya ziarah kubur ya Rasulullah? Quli, perhatikan di sini khitabnya kepada Aisyah. Quli, ucapkan olehmu wahai Aisyah, assalamu alaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin ila akhir doa. Ya. Di sini qalu, ulama mengambil faidah. Apa faidahnya? Fa'allamahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam du'a ziyaratil kubur. Nabi SAW mengajarkan ziarah kubur, doa ziarah kubur. Wa ta'limahu hadha dalilan 'ala al-jawaz. Dan di sini pengajaran yang diajarkan oleh beliau menunjukkan boleh. Ya.
Jadi boleh di antara pendapat sebagian para ulama dengan hadis tadi. Iya. Kemudian yang keempat. Wa ra'aitu qaulan rabi'a, di sana ada pendapat yang keempat. Apa itu? Anna ziyaratan nisa'il kuburi sunnatun karrijal. Ziarah kubur itu sunnah bagi kaum lelaki, bagi kaum wanita, dan bagi kaum lelaki. Ya. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah. Ya. Ini yang dipegang oleh Imam Nasiruddin Albani rahimahullah. Kata Syekh Albani rahimahullah, wan nisa'u karijali fi istihbabi ziyaratil kubur. Ya. Dalam Ahkamul Janaiz, Syekh Albani rahimahullah, imam ahli sunnah, beliau mengatakan bahwa wanita itu seperti kaum lelaki di dalam dicintainya ziarah kubur. Ya. Dan nanti Syekh Albani akan membawakan hadis-hadis seperti yang dibawakan Syekh Al-Utsaimin. Dalilnya ini. Yang pertama, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kalian berziarah kubur. Yani dulu waktu zaman di Mekah, di saat masih awal-awal dakwah tauhid. Ya. Karena kebanyakan orang berbuat syirik itu di kuburan. Iya. Zaman dulu dan zaman sekarang. Maka Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya di Mekah melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha. Sekarang, yakni setelah di Madinah, setelah Nabi menanamkan tauhid, sudah bisa dibedakan oleh kaum muslimin tauhid dan syirik. Ziarah yang di atas sunnah, ziarah yang di atas syirik. Fazuruha. Sekarang ziarahlah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian dari akhirat. Namun Syekh Al-Bani yang mengatakan boleh atau mustahabbah itu memberi tanbih, peringatan, agar tidak sampai jatuh kepada perkara yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Di antara tanbih beliau, saya bacakan penjelasan Syekh Albani rahimahullah tentang permasalahan ini. Walakin la yajuzu lahunnal iktsaru. Tetapi walaupun demikian, tidak boleh bagi para wanita-wanita itu sering-sering min ziyaratil kubur, dari ziarah kubur. Kenapa? Wa taraddud 'alaiha, mondar-mandir ziarah kubur. Ya. Lianna dzalika yahdi bihinna ila mukhalafati syariah. Karena hal itu akan menjadikan mereka banyak melakukan menyelisihi syariat. Apalagi zaman sekarang. Wanita keluar kota safar tanpa mahram hal biasa, padahal haram. Tidak halal bagi seorang wanita safar itu tanpa mahram. Iya. Nah, kadang wanita meremehkan yang ini. Iya. Sudah tanpa mahram, tabarruj. Iya. Walaupun Anda kuat, pemain karate nomor 1, tapi ingat, syariat itu harus dikedepankan. Ya mungkin sekarang banyak wanita kuat-kuat fisiknya. Tapi sesungguhnya berbicara agama ini bukan dari sisi fisik saja. Syariat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, min misli siyah, seperti hal yang menjadi syariat nanti teriak. Wanita itu lemah. Mendengar suaminya meninggal, pingsan. Iya. 2 hari 2 malam tidak sadar. Masya Allah. Ketika datang ke kuburan teriak. Nah, terjadi. Yang kedua tabarruj, kata Syekh Albani. Yang ketiga ittikhadil kubur majalis linuzhah, menjadikan
kuburan-kuburan tempat rekreasi. Ya. Jadi bukan ziarah kubur tapi apa? Plesir. Ya. Naudzubillah. Wa tadyi'il waqti fil kalamil gharih, dan kadang banyak menyanyiakan waktu kosong, berbicara ucapan yang kosong. Kama huwa musyahidul yaum fi biladil islamiyah. Seperti yang disaksikan kasus ini pada sebagian besar negara-negara Islam. Wa hadzal murad insyaallah bil hadis. Kata Syalbani, ini insyaallah yang dimaukan dengan hadis tadi. La'ana Rasul apa tadi? Zawaratil kubur. Rasul melaknat wanita yang sering-sering ziarah kubur. Jadi ada 4 akwal dalam pembahasan ini, dan Syekh Albani mencenderung kepada pendapat keempat. Adapun Syekh Utsaimin cenderung pada pendapat yang pertama, yaitu diharamkan, termasuk dosa besar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Dan kepada kaum muslimin pada hari Ahad insyaallah pekan pertama di Banyumas bersama Ustaz Afifuddin hafizahullah. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.